Hai YouTubers, pertunjukan sulap merupakan seni pertunjukan yang sangat disukai atau juga diminati oleh banyak orang di berbagai belahan dunia. Satu hal yang paling menarik dari pertunjukan sulap adalah membuat heran dan membuat kagum penonton dengan rahasia di balik penyajiannya. Ada atraksi yang menantang maut, membuat yang ada menjadi tiada, sampai dengan atraksi dengan membuat sesuatu hal berubah dengan sekali kedipan mata. Yang jadi pertanyaan, benarkah sulap dilakukan tanpa trik? Sebuah bukti ilmiah mengungkapkan apa yang dilakukan pesulap tidak seperti yang terlihat. Seni sulap bukanlah suatu keterampilan yang berbau klinik ataupun supranatural, karena setiap trik sulap bisa dijelaskan. Dan berikut daftar 5 rahasia dibalik trik sulap terkenal. Tapi sebelum masuk ke daftar, di bawah video ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau kalian suka dengan konten-konten daftar 5, kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten daftar 5. Dan ini gratis. Oke, lanjut. Trik kartu menembus jendela. Selain David Copperfield, tentunya kalian kenal dengan magician asal Amerika satu ini. Yup, David Blaine. David Blaine dikenal sebagai pesulap jalanan atau street magician yang punya style melakukan trik sulap di depan orang banyak di jalanan kota. Aksi sulap yang dilakukan David Blaine terkesan spontan dan natural, dan salah satu trik sulapnya adalah sulap kartu menembus material kaca. Aksi sulap menembus material kaca ini bukanlah ilmu klinik, melainkan hanyalah trik sulap yang kalian pun bisa melakukannya. Yang diperlukan adalah seorang asisten dan juga sepasang kartu yang bergambar yang sama. Kemudian seorang volunteer akan memilih kartu secara acak dari tumpukan-tumpukan kartu. Tapi si volunteer secara tidak sadar kalau si Blaine ini sengaja membuat si volunteer tersebut memilih kartu yang sudah diinginkan oleh Blaine. Kartu yang dipilih tersebut sebenarnya ada 2, tapi yang satunya lagi sudah dipegang oleh sang asisten. Setelah memilih kartu, sang volunteer akan memasukkan kembali kartu itu ke dalam tumpukan kartu. David Blaine kemudian mengambil tumpukan kartu tersebut dan melemparkannya ke arah kaca. Dan voila, kartu pilihan sang volunteer tersebut sudah menempel dengan anteng di sisi lain dari kaca. Kartu yang menempel di kaca sebenarnya ditempelkan oleh asisten yang sudah bersiap di balik kaca tersebut. Agar asisten David Blaine tidak terlihat, sang volunteer di bawah sedikit menjauh dari kaca. Trik menangkap peluru dengan mulut. Semakin berbahaya sebuah aksi sulap, maka akan semakin banyak orang yang penasaran untuk menyaksikannya. Dan jika si pesulap berhasil melakukan aksi sulap menantang bahayanya, sudah pasti nama si pesulap akan naik ke puncak dan jadi bahan pembicaraan. Yap, aksi berikut ini bisa dibilang sangat berbahaya, di mana 2 pesulap yaitu Penn and Teller melakukan aksi menangkap peluru dengan menggunakan mulutnya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana bisa mereka melakukan hal itu tanpa cedera sedikit pun? Untuk membuat aksinya terlihat murni bukan tipuan, peluru yang akan ditembakkan terlebih dahulu sudah diberi tanda tangan oleh salah satu penonton. Kemudian peluru yang sudah ditandatangani tersebut tidak langsung dimasukkan ke dalam pistol, melainkan akan disembunyikan di dalam mulut sang pesulap. Dan yang ada di dalam pistol tersebut adalah peluru yang terbuat dari lilin. Jadi begitu peluru ditembakkan, peluru lilin tersebut akan langsung hancur sebelum mengenai sang pesulap. Di sini kecepatan tangan dari sang pesulap pada saat memasukkan peluru ke dalam mulut adalah kunci dari atraksi ini. Trik menembus tembok besar Cina. Buat anak 90-an, siapa yang tidak kenal dengan nama David Copperfield? Nama David Copperfield sudah dikenal dunia sebagai salah satu pesulap hebat yang ada di dunia. Aksi sulapnya yang di luar akal sehat sering membuatnya dianggap sudah melakukan perjanjian dengan setan ataupun jin, dikarenakan David bisa selalu berhasil dan sukses melakukan setiap aksi sulap gilanya. Dan salah satunya adalah dengan menembus tembok besar Cina. Aksi magicnya ini bukanlah hasil dari perjanjian dengan setan, tapi murni trik dan aksi panggung yang apik. Di dalam aksinya, David Copperfield menggunakan sebuah kotak putih yang digunakan untuk mengelabui para penonton. Begitu David masuk ke dalam kotak itu, sebenarnya yang ada di dalam kotak putih tersebut adalah orang lain. Yang jadi pertanyaan adalah, di mana David Copperfield? David Copperfield sebenarnya akan bersembunyi di tangga yang sudah dirancang secara khusus. Lalu dengan cepat dan sigapnya sang asisten akan memindahkan kotak yang berisi David Copperfield tersebut ke bagian sisi lain dari dinding tembok Cina. Di seberang sisi lain dinding tersebut juga sudah dipersiapkan kotak putih untuk mengelabui para penonton. Dan voila, muncullah sang legenda David Copperfield yang seolah berhasil menembus dinding tembok Cina yang begitu keras dan padat. Trik menembus jeruji besi. Salah satu atraksi sulap yang berhasil mengelabui banyak orang yaitu aksi menembus jeruji besi sewaktu berada di dalam drum. Kalau dilihat secara kasat mata, aksi sulap ini sangat sulit untuk dilakukan. Apalagi dengan mata awam, aksi ini sangat tidak mungkin buat dilakukan. Tapi pada kenyataannya tidak juga.
Tentunya pasti kalian penasaran bagaimana cara dan rahasia orang bisa menembus jeruji besi. For your info, aksi sulap ini pernah dipentaskan oleh pesulap legendaris Harry Houdini. Di atraksi ini ditampilkan 2 buah drum besar, dan salah satu drum tersebut akan ditutup menggunakan jeruji besi, sedangkan satunya lagi ditutup menggunakan papan besi. Drum yang ditutup menggunakan besi sebelumnya ternyata sudah berisikan seseorang, dan nantinya orang tersebut akan melewati papan besi lalu kemudian jeruji besi untuk bisa masuk ke drum yang satunya. Papan besi di sini sebenarnya bisa dilepas di bagian tengahnya, dan jeruji besi yang digunakan bukanlah jeruji besi yang kaku. Ada 2 jeruji besi yang di bagian tengahnya sudah dimanipulasi sedemikian rupa, karena sudah ada pegasnya, jadi besi tersebut bisa dibengkokkan. Karena manipulasi ini tentunya memudahkan orang untuk lewat, dan voila, terlihat orang tersebut seperti berhasil menembus jeruji besi. Trik menghilangkan patung Liberty. Kembali ke David Copperfield, seorang magician yang diduga oleh banyak orang dibantu oleh kekuatan gaib di setiap aksi sulapnya. Kalau sebelumnya David Copperfield dengan suksesnya menembus dinding padat tembok besar Cina, pada kesempatan kali ini dia melakukan aksi yang jauh lebih gila dan lebih tidak mungkin lagi, yaitu menghilangkan patung Liberty. Bagaimana cara dia menghilangkan benda semasif itu yang seukuran gedung bertingkat? Sebelumnya para penonton sudah didudukan di sebuah panggung yang sudah disetting sedemikian rupa, yang dimana nantinya tepat di hadapan mereka akan ditampilkan sebuah aksi hebat menghilangkan patung Liberty. Di sini triknya adalah patung Liberty sebenarnya tidak benar-benar menghilang, hanya posisi panggung penontonnya saja yang bergeser ke samping. Tempat duduk penonton tersebut memang sengaja dirancang dan dimanipulasi sedemikian rupa untuk bisa digerakkan. Dan untuk menyamarkan suara panggung yang bergerak bergeser, diputarlah suara yang lumayan keras untuk menutupi suara panggung yang bergerak agar para penonton tidak sadar jika tempat mereka menonton atraksi tersebut ternyata sudah berpindah posisi.